Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan juga perawatan mengenai anggrek. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, karena dalam channel ini Anda bisa melihat video dari promo anggrek berkelas dan berkualitas. Ada juga sharing informasi dan pastinya ada tips perawatan seputar dunia anggrek. Oke, langsung saja kita lihat video selengkapnya. Let's go. Oke kawan, di depan saya ini sudah ada anggrek yang saya miliki, yang saya tanam secara semi hidroponik seperti yang teman-teman pernah lihat di video 2 bulan yang lalu ya. Teman-teman kalau perhatikan dari keempat pot yang sudah saya miliki ini, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Di sini ada karakter dari dendrobium, anggrek dendrobium yang saya miliki seperti ini, lebih gemuk dari 2 bulan sebelumnya. Akarnya sudah mulai merambat ke medianya. Kita lihat dulu ya. Di sini sangat sehat sekali ya, karena dulu saya pernah memilikinya lebih kecil daripada ini dan tidak begitu gemuk sekarang. Kemudian yang sebelahnya ini juga akarnya sehat dan ada tunas barunya. Kita lihat di sini. Kemudian akarnya yang bawah ini juga mulai merambat ke menuju air yang sudah saya sediakan. Kemudian plan yang ketiga ini juga seperti itu, hijau sehat dan ada tunas barunya. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yang suka menanam anggrek secara semi hidroponik seperti ini, ternyata sangat membantu terhadap pertumbuhan dan kesehatan anggrek yang kita miliki. Dan yang terakhir dari plan yang saya miliki, kalau teman-teman melihat dalam video 2 bulan yang lalu, ini plannya dari batang yang dimiliki anggrek yang satu ini tidak seperti ini ya. Ini dulu tidak ada atau lebih kecil daripada ini, sekarang tumbuh sehat besar hijau seperti ini ya, dan sangat sehat sekali. Namun perlu kita teliti lagi dari beberapa batang, utamanya yang ini ya, karena ini batang yang tua atau batang yang lebih dulu ada, mulai ada daun yang kuning seperti ini. Ini bisa disebabkan pelapukan biasa, bisa juga karena terlalu banyaknya pemupukan atau kadar kelembapan yang dimiliki oleh media dari tanaman yang satu ini. Kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Karena kondisi akarnya sangat lembab sekali dan ini lebih baik kita pindah ke pot yang lebih besar lagi biar kelembapan yang dimiliki ini berkurang dan juga kenormalan yang dimiliki oleh sirkulasi udara yang ada di sini lancar, sehingga pertumbuhan akarnya tetap terjaga. Dan pastinya kalau teman-teman menerapkan semi hidroponik seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk anggrek kesayangan kita, yang pasti teman-teman bisa meletakkannya ke tempat atau lingkungan yang sirkulasi udara dan cahayanya yang cukup, agar kelembapan yang dimiliki oleh akar dari media yang kita tempati anggrek biar normal dan bisa bermanfaat untuk pertumbuhan anggrek itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan dari keempat plan tanaman anggrek, kita bisa meneliti ya keadaan yang sebelah sini, karena ada daun yang berwarna kuning seperti ini sudah waktunya kita pindah agar kelembabannya berkurang. Namun dengan 3 ini masih bisa relatif kita jaga karena kondisinya juga masih normal ya, tidak ada kendala apapun. Dan pastinya nanti kalau teman-teman menerapkan semi hidroponik seperti ini, waktunya mengganti air, kalau keadaan airnya sudah kotor seperti ini, alangkah baiknya kita ganti dengan air yang lebih bersih. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kondisinya sangat sehat ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kalau teman-teman menanam anggrek dengan cara semi hidroponik seperti yang saya lakukan ini, ada daun yang mulai menguning seperti ini, jangan dibiarkan. Ini bisa disebabkan karena satu tadi, kelembabannya terlalu basah. Bisa jadi kita melakukan penyiraman, pemupukan ataupun pengobatan secara berlebihan, karena dengan air yang sudah kita diamkan atau yang sudah kita sediakan di sini, kita cukup 1 minggu sekali saja melakukan penyiraman. Dan kalau kita melakukan pemupukan cukup dengan sprayer. Namun kalau keadaannya masih terlalu basah seperti yang
kita lihat di depan ini kalau kita biarkan lama-lama kelembabannya bisa merusak kesehatan dari akar tanaman anggrek yang kita miliki. Nah, dengan seperti ini kalau kita tidak memperhatikan, maka kondisi dari daun itu sendiri bisa menguning, dan ini harus segera ditangani biar mendapatkan kenormalan ataupun kondisi yang sesuai dengan nutrisi yang diberikan terhadap anggrek yang kita miliki. Dan penyebab yang kedua, kalau teman-teman menerapkan semi hidroponik seperti ini, adanya daun menguning seperti ini bisa jadi terlalu banyaknya obat ataupun pupuk yang kita berikan. Karena kalau kita memberikan nutrisi pupuk ataupun obat sedangkan kondisi akarnya masih basah, itu juga bisa mempengaruhi daya serap dari keadaan daun anggrek yang kita miliki, sehingga keadaannya seperti ini. Jadi seharusnya teman-teman alangkah lebih baiknya kalau melakukan pemupukan ditunggu saja akarnya benar-benar kering, ataupun pada waktu sebelum melakukan penyiraman teman-teman bisa mengecek apakah kondisi akar dari anggrek yang kita miliki ini benar-benar kering dan siap untuk kita beri pupuk ataupun obat, sehingga keadaannya bisa sangat bermanfaat sekali, diserap secara maksimal oleh akar dari tanaman anggrek kita. Dan faktor yang ketiga yang menyebabkan adanya daun kuning dari tanaman anggrek yang kita miliki bisa jadi karena virus dan juga penyakit yang mendatangi tanaman anggrek yang kita miliki. Ini disebabkan karena media dan juga akar terlalu lembab ataupun terlalu basah, yang bisa sangat mudah sekali serangga dan juga virus mendekat, apalagi dengan adanya air yang sudah kita sediakan di dalam botol plastik itu keadaannya sudah kotor. Nah, dengan demikian cara yang tepat akan kita pindah ke pot yang lebih besar agar kelembabannya berkurang dan juga keadaannya mulai stabil lagi. Hal ini akan kita lakukan untuk mengantisipasi penyakit yang sudah datang tidak menyebar ke seluruh batang. Dan untuk ketiga pot lainnya yang di sini di sebelahnya, karena kondisinya tidak ada gejala pada daunnya, masih kelihatan hijau, segar dan sehat, kita biarkan seperti ini saja. Namun kalau kondisi air yang di bawah ini kotor, kita ganti dengan yang bersih dengan menjaga kelembaban yang ada pada media dari tanaman anggrek yang kita miliki ini terjaga, jangan sampai terlalu basah, karena jika terlalu basah maka kondisinya akan menyebabkan daun mulai menguning seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, maka pertumbuhan anggrek yang kita miliki akan tetap terjaga, stabil, dan pastinya lebih subur dari biasanya. Oke kawan, sekian dulu informasi dan juga tips dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan informasi tips menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.